Namanya pimpinan negara sesuainya datangnya terakhir. Namanya pimpinan sholat datangnya sesuainya terakhir. Namanya pejabat tertinggi sesuainya datangnya terakhir. Maka itulah diantara kesesuaian, diantara hikmah kenapa yang mulia Nabi besar Muhammad SAW diutus yang terakhir, pimpinannya para nabi, para rasul, sempurna zahirnya, sempurna batinnya. Orang kalau ketemu dengan beliau akan bilang lam ara mitlahu qablahu wala ba'dahu. Saya belum pernah melihat orang enggak sebelumnya, enggak selepasnya yang seperti, yang sesempurna, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempurna kulitnya, putih campur kemerah-merahan. Kalau beliau berjalan tegap, seakan-akan beliau berjalan keturunan tegap. Jika masya ka'annama yanhattu min sabab. Kalau beliau berjalan seakan-akan beliau turun dari tempat yang tinggi. Orang itu kalau turun dari tempat yang tinggi, tentu di turunan badannya akan tegak. Kalau sampai tidak tegak akan bisa ambruk. Kalau beliau berjalan, jalan dengan perjalanan santai biasa, jalan beliau akan lebih laju dari umumnya para sahabat. Sahabat untuk mengikuti jalan beliau kadang-kadang perlu lari-lari kecil. Beliau kelihatannya jalannya biasa-biasa saja, nyantai. Maka kata sebagian ulama, ada kemungkinan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau berjalan, dan itu bukan dibuat-buat, beliau berjalan pertama kali yang menapak adalah tungkai kaki beliau. Akhirnya langkah beliau jauh lebih panjang dari umumnya orang yang berjalan. Dan itu adalah jalan yang paling sempurna. Dan menyebabkan jalan itu kalau pakai serandal tidak berbunyi. Karena yang jatuh duluan adalah tungkai kaki. Orang jalan serak-serak ini jalannya orang kurang sempurna. Ngangkatnya tidak sempurna. Mungkin keseret-seret, kurang sehat, atau kurang semangat, atau kekurangan-kekurangan yang lain. Di Madinah sana yang mulia Nabi besar Muhammad SAW punya arish. Beliau punya satu tempat tinggal yang kadang beliau tinggal di situ untuk wiridan, untuk macam-macam keperluan. Tempatnya di atas semacam panggung yang ada tangganya. Maka suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau datang ke rumah beliau, minta izin kepada bagian penjaga pintu beliau, izinkan kepada Nabi kalau boleh saya ingin ketemu dengan beliau. Maka penjaga pintu datang pada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya didatangi Sayyidina Umar, beliau sedang di bawah minta izin untuk ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Ya silahkan suruh naik.
Maka Sayyidina Umar pun naik. Sayyidina Umar terkenal orang yang sehat, kuat, sangat lincah. Pernah ketika zaman muda beliau ada pertandingan gulat di antara suku-suku Quraisy, maka pemenangnya adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terkenal begitu lincahnya, badannya bagian depan tuh gak ada lukanya sama sekali. Begitu lincah. Dalam perkelahian, dalam pertempuran, beliau gak pernah luka. Sayyidina Umar. Maka beliau naik ke tangganya Nabi ini agak kesulitan. Sampai akhirnya ketemu Nabi. Kemudian bicara-bicara dengan beliau yang perlu dibicarakan. Lepas selesai, Nabi pun mengantar Sayyidina Umar sampai bawah tangga. Saking akrabnya Nabi dengan Sayyidina Umar, diantar sampai bawah tangga. Dalam hadis riwayat Bukhari. Maka Sayyidina Umar melihat cerita, saya melihat Nabi naik ke atas dengan begitu ringannya, seakan-akan beliau berjalan di jalan yang datar. Serut, tiba-tiba sampai ke atas. Sempurna. Diceritakan dalam hadis riwayat Tabarani, kalau nggak salah. Dalam suatu hari tersingkap baju Nabi yang menutupi perut beliau yang mulia. Maka sahabat cerita, saya melihat seakan-akan ada batu tersusun di perut-perut beliau. Perutnya Nabi ini sepek. Padahal sudah jadi Nabi, sempurna atau hebatin, umur di atas 40 jadi Nabi. Itu pun kejadian di Madinah. Nabi hijrah ke Madinah umur 50 sekian. Umur 53 baru berangkat ke Madinah. Maka orang yang umurnya 53 belum waktunya males, Nabi berangkat hijrah itu 53. Masya Allah. Lepas 53 beliau di Madinah, justru tugas beliau dari langit lebih sibuk lagi. Di antara tugas beliau adalah berangkat memimpin pasukan. Sampai akhir hayat beliau umur 63 tahun, 10 tahunan. Beliau membentuk rombongan perjuangan dan beliau sendiri ikut berangkat dalam sebagian rombongan. Kurang lebih beliau di Madinah selama 10 tahunan memimpin sendiri rombongan-rombongan 25 kali. Dan selalu mengajak istri beliau. Yang jadi dalil bahwa Nabi melibatkan istri beliau dalam macam-macam medan perjuangan. Yang mana medan perjuangan waktu itu resikonya itu kehilangan nyawa para hadirin. Bukan resikonya kompornya mati, orangnya mati para hadirin. Insyaallah. Berangkat mungkin jadi tinggal nama, tidak kembali lagi kecuali nama. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, orang yang sempurna zahir batin, tidak ada kurang apa. Sementara beliau ditugasi untuk mengajari, menyampaikan agama kepada umat yang tentu saja sehebat-hebatnya umat tetap saja tidak sempurna. Sehebat-hebatnya umat tetap ada kekurangannya. Dan umat yang Nabi dikirim waktu itu para hadirin mayoritasnya adalah anak-anaknya orang yang tidak beriman. Para sahabat rata-rata ayahnya tidak beriman. Wafat dalam kondisi tidak beriman. Maka beliau selama 23 tahun menyampaikan agama kepada para sahabat
yang mana para sahabat sehebat-hebatnya tetap saja bukan orang yang sempurna. Setinggi-tingginya sahabat adalah Ashabu Badar. Setinggi-tingginya Ashabu Badar adalah 10 orang yang dalam satu majlis dijamin masuk surga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam. Jadi beliau 10 yang termulia adalah Khulafaur Rasyidun, 2 mertua Nabi dan 2 menantu Nabi. Dari beliau berempat yang termulia adalah Syaikhan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Yang Nabi pesan khusus, kalau nanti aku wafat, ikutilah Abu Bakar dan ikutilah Umar. Sayyidina Abu Bakar begitu mulia, diriwayatkan dari Nabi, mafhumnya, law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'il ummah la rajaha bihim. Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentulah imannya Abu Bakar akan mengungguli imannya seluruh umat. Sayyidina Abu Bakar yang begitu mulia, gelar tertinggi beliau adalah afdhalul khalqi ba'dal anbiya, makhluk terbaik selepas para nabi. Maka sahabat selama 23 tahun yang jumlahnya sering kita dengar 124.000 dalam pendahuluan Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Maulana Ilyas Barabangkawi rahimahullah. Beliau menukilkan pendapatnya Al-Imam Syafi'i mengenai jumlahnya sahabat. Menurut Al-Imam Syafi'i jumlahnya sahabat kurang lebihnya 60 ribuan saja. Karena zaman itu 60 ribu itu sudah banyak. 60 ribu itu sudah banyak. Maka sahabat dididik oleh Nabi. Sambil Nabi bersabda kurang lebihnya, innama ana qasimun wallahu yu'ti, wallahu alladhi yu'ti, atau kama ja'a. Bagian saya ini bagi ilmu. Nanti bagiannya seberapa terserah Allah. Bagi pelajaran iman, pelajaran amal, fadilahnya ini, fadilahnya itu, bahayanya ini, bahayanya itu, keutamaannya ini, keutamaannya itu, selama 23 tahun. Maka sahabat-sahabat tadi menyerap ilmu dan arahan-arahan dari Nabi. Setiap yang menyerap tentu tidak mungkin menyerapnya bisa sempurna arahannya. Jadi mereka mengamalkan arahan Nabi dengan begitu baik. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi seluruh makhluk selain para nabi, para rasul. Inna Allah akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku di atas seluruh makhluk selain para nabi, para rasul. Selain para nabi, para rasul, yang tertinggi derajatnya adalah sahabat-sahabatnya namun Nabi besar Muhammad SAW. Yang ceritanya para sahabat sebagaimana sebelum telah disampaikan tadi, beliau-beliaunya mulianya adalah karena ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Mulianya karena mengamalkan Islam. Bapak-bapak beliaunya rata-rata mayoritas bukan orang yang beriman. Maknanya ayahnya, kakeknya kekal abadi di neraka. Tetapi cucunya, putranya menjadi wali tertinggi yang tidak bisa
dilebihi oleh generasi selepasnya sampai hari ini, sampai hari kiamat. Sahabat itu berbeda dengan selain sahabat, para hadirin. Sahabat itu wali resmi. Sahabat itu wali resmi. Maknanya beliau itu memang wajib kita yakini sebagai walinya Allah. Tetapi kalau orang selepas sahabat, setinggi apapun kesolehannya, dia wali atau tidak wali itu sehakikatnya kita nggak tahu. Puncaknya orang segini solehnya, segini pengorbanannya, segini keramatnya, doanya makbulnya. Kalau seperti beliau bukan wali, sedang wali siapa lagi? Jadi kalau sahabat bukan siapa lagi, memang benar-benar wali para hadirin. Sehebat apapun orang selepas sahabat, dia tidak sahabat namanya. Kita ini kalau bilang sahabat radhiyallahu anhu, ini di samping doa merupakan keyakinan kita. Radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho pada beliaunya, dan memang Allah telah ridho kepada beliau-beliaunya. Kalau orang sudah diridho Allah tuh, kalau bukan wali namanya apa, Pak? Kalau selain sahabat kita bilang radhiyallahu anhu, ada ulama-ulama besar, saking hormatnya sebagian ulama untuk seperti beliau dikatakan radhiyallahu anhu, walaupun mungkin di kuping kita nggak biasa, itu pun nggak salah, tetapi itu adalah merupakan doa, tidak merupakan keyakinan. Semoga Allah ridho pada beliau, segitu solehnya, sebegitu jadi asbab hidayahnya. Maka jangan kaget, sebagian ulama mengatakan radhiyallahu anhu bukan kepada sahabat saja, tetapi beda. Kalau sahabat memang itu doa sekaligus memang itu nyata. Kalau selain sahabat itu doa dan husnudzon, semoga nyata. Maka ada yang mewarisi imannya Nabi. Tentu nggak seperti Nabi. Yang tertinggi imannya adalah Sayyidina Abu Bakar. Selepas itu mendominasi, mewarisi keadilan Nabi yang terkenal Sayyidina Umar. Kalau disebut keadilan, maka seluruh muslim, minimal masyarakat waktu itu langsung ingat, itu yang telah meraktekannya dengan sebaik-baiknya adalah Umar. Idza dzukira Umaru dzukira al-'adl. Kalau Umar disebutkan berarti keadilan telah disebutkan. Masya Allah. Orangnya begitu adil. Ada yang mewarisi keberanian beliau. Sayyidina Khalid bin Walid yang diceritakan oleh para ulama. Urusan keilmuan, urusan hafalan, beliau nggak sempat untuk banyak-banyak seperti para sahabat yang lain yang lebih senior dari beliau mengenai hafalan. Tapi urusan perjuangan, mimpin strategi, perjuangan, sepertinya Khalid bin Walid mungkin termasuk yang pertama di kalangan para sahabat. Belum pernah kalah sebelum Islam walaupun selepas Islam. Masya Allah. Namanya Khalid bin Walid itu nggak pernah kalah. Ada yang mewarisi urusan tepatnya berfatwa. Allahumma Ali, sahabatku yang paling tepat dalam berfatwa adalah Ali. Sayyidina Ali itu begitu pinternya dalam urusan ilmu agama. Suatu hari beliau tengah duduk-duduk, ada orang ngomel. Bilang nih yang bagi waris untuk saya ini adil. Masa bagian saya hanya segini? Maka Sayyidina Ali tanya, kamu diberi bagian berapa? Sekian dinar atau sekian dirham.
Maka setelah ditanya, saudara kamu sekian ya? Iya. Warisannya sekian ya? Iya. Ya sudah benar, kamu dapat bagian segitu itu benar. Sayyidina Ali bisa menghitung waris dari bagian cabang. Cabang disimpulkan pusatnya berapa, pembagiannya berapa. Masya Allah. Itu bagian sudah benar, kamu aja yang nggak ngaji, akhirnya ngomel. Itu tambahan. Ada yang mewarisi ilmu qiraah beliau. Kalau kalian pengen baca Quran seperti waktu diturunkan pada saya, tirulah bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud kalau baca Quran, para sahabat pada nirukan, ini sabda Nabi ini. Quran waktu turun itu seperti bacaannya bin Mas'ud ini. Ada yang mewarisi, Masya Allah, kemakbulan doa. Para sahabat makbul semua doanya, kurang lebihnya begitu itu. Tetapi terkenal sahabat memang beda dari yang lain. Beliau adalah pamannya Nabi dari arah ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas yang Nabi telah berdoa, Allahumma ajib Sa'dan idza da'ak. Ya Allah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas doa, kabulkanlah doa. Sa'ad bin Abi Waqqas ini Masya Allah, para hadirin. Beliau terkenal doanya makbul. Sahabat-sahabat ada masalah, datang pada beliau, doain seketika langsung selesai. Maka dikatakan dalam kitab Hadits Sahabat, ada orang dari kalangan tabi'in di muka umum, di dekat pasar, nyaci-nyaci para sahabat. Sejak dulu itu memang ujiannya dunia itu dicaci orang. Sahabat yang senior-senior itu dicaci oleh orang baru. Maka sahabat-sahabat senior bilang, agak saat ini orang-orang ngajar itu biar didoakan. Maka saat nasihati orang tersebut, jangan nyaci para sahabat. Kalau kamu teruskan, tak doakan buruk loh kamu nanti. Orangnya malah hambuk, marah. Memangnya kamu Nabi ngancam-ngancam saya dengan doa? Dinasihati malah nantang. Masya Allah. Maka saat doa, ya Allah, orang ini kurang ajar nih, ya Allah, berikan pelajaran pada dia, ya Allah. Telah nyaci maki para sahabat Nabi. Maka tengah-tengah dia semangat nyaci, tiba-tiba onta yang dia tunggangi itu nggak bisa dikendalikan, berontak, akhirnya dia jatuh, kepalanya duluan, isinya keluar para hadirin. Di muka umum di majelis itu juga. Sahabat ini para hadirin jumlahnya 60 ribuan atau 124 ribu, nggak masalah jumlahnya berapa, yang penting sahabat Nabi. Ini adalah orang-orang yang telah menyelesaikan kelulusan dari 3 perkara. Kita ini sering dengar sahabat Nabi. Sebetulnya sahabat Nabi itu siapa sih? Mungkin kita sudah sering dengar, tapi kita ulang lagi. Sahabat Nabi ini adalah orang yang telah lulus melewati 3 perkara. Pertama, pernah ketemu Nabi. Sehebat apapun orang, sesoleh apapun orang, belum pernah ketemu Nabi, tidak jadi sahabat para hadirin. Dan ketemunya memang ketemu melek, bukan ketemu mimpi. Mungkin para hadirin ada yang mimpi, wiridannya, salawatnya banyak, mimpi ketemu Nabi. Saya ini sahabat kok. Sahabat dari mana? Saya ketemu Nabi. Di mana? Di mimpi kan. Ketemu Nabi di mimpi, ketemu beneran. Iya, beneran. Beneran ketemu dalam mimpi. Bukan beneran ketemu dalam nyata. Tidak cukup untuk menyebabkan dia dikatakan sahabat. Bukan sekedar ketemu Abu Lahab pernah ketemu Nabi, Abu Jahal pernah ketemu Nabi, Walid bin Mughirah ketemu Nabi, tapi nggak beriman, nggak ada nilainya para hadirin. Yang kedua, beriman kepada Nabi.
pernah ketemu Nabi dan beriman dengan Nabi. Tidak cukup itu para hadirin. Dan wafat dalam keadaan beriman. Kalau wafat dalam keadaan tidak beriman, tidak lulus jadi sahabat. Maka nggak ada sahabat murtad, karena kalau murtad itu bukan sahabat. Nggak lulus jadi sahabat. Maka dalam nasihatnya Ibnu Umar anhuma, kalau nggak salah Ibnu Umar, dia mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat ulaika ashabu Muhammad. Siapa yang pengen ngikut, supaya ngikut orang-orang yang telah wafat, merekalah para sahabatnya Nabi Muhammad. Sahabat pasti jadi sahabat kalau wafatnya beriman. Maka ada satu majlis, di situ hadir Sayyidina Abu Hurairah dan teman-temannya. Nabi bersabda, saya diperlihatkan oleh Allah barusan, diperlihatkan neraka. Lah kok ternyata di sana itu ada seseorang yang di majelis ini. Saya lihat badannya digedekan, giginya digedekan sebesar gunung Uhud atau lebih besar dari gunung Uhud. Ini apa itu penduduk neraka itu badannya akan digedekan gede sampai giginya itu seperti gunung Lawu itu. Kenapa kok digedekan? Karena siksa neraka itu macam-macam, biar dia bisa merasakan siksa itu serentak para hadirin. Kalau badannya kecil dicaplok apa itu ular neraka habis. Nah, kalau gede ularnya bisa ngikit, kalau jengkingnya bisa nyengat, ininya apinya bisa begini, setrikanya macam-macam. Ini kalau kecil ya langsung jadi bubur, insyaallah. Maka Sayyidina Abu Hurairah kepikiran terus. Di sahabat itu para hadirin selama belum wafat dalam keadaan iman itu cemas. Saya ini lulus enggak? Lulus enggak? Nah, kadang-kadang kita ini baru 3 hari aja sudah melebihi sahabat. Kadang-kadang perasaan tuh sering menipu para hadirin. Berapa kali waktu kita muda mimpi jadi pengantin, bangun tidur istrinya nggak ada. Sampai Sayyidina Umar tuh khawatir kalau wafat tanpa iman. Ini katanya buktinya orang itu punya kalau mengkhawatirkan apa yang dia punya. Buktinya orang itu dikhawatirkan nggak punya kalau sudah nggak khawatir sama sekali. Jangan-jangan kita ini mah nggak punya. Coba kalau kita punya uang di rumah itu, di markas pun kepikirannya, nah aku belah kok iso dijuguk bojoku ora kira-kira. Jangan-jangan dientek. Kepikiran, ikhtiar jadi nggak tenang, semuanya mulai. Karena punya. Maka kalau orang kok tuwenangi jangan-jangan berarti insyaallah bahaya. Maka ada seorang mantan penyembah berhala datang kepada seorang ulama. Dia bilang, kenapa sih ketika dulu saya menyembah berhala itu bisa konsentrasi, nggak ingat apa-apa. Tapi begitu saya ini iman Islam, begitu ibadah terus pagoda sana kursi ini ingat sana ingat sini, kenapa? Maka ulama tadi bilang itu menunjukkan kamu sekarang punya. Kalau dulu kamu nggak punya. Dulu tuh kamu dengan setan satu jalan, setan goda kamu tuh untuk apa? Omong kamu sudah sejalan dengan dia. Dan sekarang kamu punya iman, punya amal, punya salat, maka setan goda. Maka datang sahabat pada Nabi, ya Rasulullah, saya ini kok datang bisian-bisian yang buruk-buruk pada saya mengenai iman. Bahkan kadang-kadang saya ini ditarik oleh pemikiran, kita diciptakan oleh Allah, gunung diciptakan oleh Allah. Lah Allah yang menciptakan siapa? Terus bagaimana sikap saya ya Rasulullah? Maka Nabi sabda, la kasarihul iman. Itu bisian-bisian itu menunjukkan kamu memang benar-benar orang beriman. Punya kamu itu berarti. Maka minta arahan pada Nabi, maka oleh Nabi di antara arahannya adalah suruh ngulang syahadatnya.
Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Kita baca ta'awud, macam begitu, berarti kita ini punya. Maka para sahabat yang jumlahnya sekian tadi, para hadirin, tidak ada satu pun yang tuli, para hadirin. Karena beliau-beliaunya memang dipilih oleh Allah untuk jadi wadah pertama, generasi pertama utama untuk menyerap ajaran Nabi, menyerap Islam secara sempurna, untuk nanti diteruskan kepada generasi selepasnya, akhirnya sampai ke majelis ini diantaranya. Sahabat yang buta ada banyak. Di antaranya yang masyhur adalah muadzin resminya Nabi. Muadzin resminya Nabi ada dua. Sayyidina Bilal yang masyhur, ada riwayat lainnya, ada lagi. Kemudian Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Maktum ini buta orangnya. Karena orang itu nggak usah tuli, para hadirin, ngantuk saja itu bisa salah paham. Apalagi tuli. Dan normalnya orang itu luar biasa, para hadirin, walaupun dia tidur, normalnya orang kupingnya tetap berfungsi. Maka Allah bercerita, Ashabul Kahfi tidur salasumi'atin sinina wasdadu tis'ah, 309 tahun. Maka Allah bercerita, wa darabna ala adhanihim bil kahfi sinina adad. Ashabul Kahfi yang tidur itu kupingnya saya tutup supaya tidurnya bisa sampai panjang 309 tahun. Maka kalau kita bangunkan istri kita, dia sudah merem, para hadirin. Bangunkan anak kita, hoi, 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 bangun. Padahal dia merem, para hadirin. Kupingnya tetap berfungsi. Lah kalau orang melek kupingnya nggak berfungsi kan kasihan, loh. Maka ini diajari itu sangat sulit. Maka kita ada kerja tunarungu. Masya Allah, sudah lama orang Islam, bahkan anaknya Ustadz, dia ini untuk memahami ketuhanan, Tuhan berapa itu masih perlu dibimbing lagi. Perasaannya Tuhan beranak, punya istri, punya itu, padahal di suasana, karena saking sulitnya untuk mencerna. Maka diceritakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, ada seorang sahabat pengen berdakwah, pengen nemui seorang penguasa di kalangan tabi'in. Dan sahabat ini tidak terkenal. Maka tabi'in itu bilang, siapa yang mau nemui saya? Fulan, sahabat Nabi. Kok saya baru dengar namanya? Jangan-jangan min huthalati ashabi Muhammad. Mungkin ini dari bagian sahabat Nabi yang tidak bermutu. Resean kalau bahasa Jawa begitu. Maka sahabat dengar itu senyum. Laisa fina huthalah al-huthalatu fi man ba'dana aw kama qala. Kami kalangan sahabat enggak ada yang enggak bermutu. Mulai enggak bermutu, mulai kalangan kalian tabi'in itu enggak semuanya baik. Kalau sahabat semuanya baik. Laisa fina huthalah. Ya, sahabat dengan arti yang menyempurnakan 3 hal. Maka Sayyidina Abu Hurairah cerita, teman yang hadir di majlis itu sudah wafat, tinggal 2 orang, saya dan Ar-Rajjal. Kita tahu Sayyidina Abu Hurairah adalah sahabat yang paling berjasa meriwayatkan hadis kepada umat, terbanyak meriwayatkan hadis kepada umat. Hadis yang terbaik seleksinya adalah Kutubus Sittah. Kutubus Sittah yang terbaik selesainya adalah Bukhari. Bukhari jumlahnya 4 jilid, para hadirin. 4 jilid itu setiap halamannya mesti ada an Abi Hurairah. Jadi hadis terbaik yang terseleksi itu kebanyakan riwayatnya dari Sayyidina Abu Hurairah yang mendominasi kitab Bukhari. Mulai jilid 1 sampai jilid 4 mesti setiap lembarnya itu an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Ini juga ayahnya mu'allaf, bukan mu'allaf, ayahnya juga tidak beribu, ibunya mu'allaf. Meriwayatkan kurang lebih
5.272 hadis Quran. Maka beliau deg-degan, wah, jangan-jangan yang wafat tanpa iman saya, tinggal 2 orang loh, saya dengan Ar-Rajjal. Dan Ar-Rajjal itu orang lama, para hadirin sudah sering pergi kemana-mana untuk memperjuangkan agama. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar ada ujian pada sebagian umat waktu itu. Sebagian, walaupun itu nggak banyak, ada yang murtad, ikut nabi palsu Musailimah Al-Kadzdzab. Tapi waktu itu kata para ulama, tidak ada seorang sahabat perempuan pun yang murtad. Ini keistimewaan wanita. Wanita itu kalau sudah bilang A, mantep tuh untuk dirubah B, itu mungkin sampai kita mati nggak bisa berarti. Kita mau menyerah dengan keputusan dia, atau kita nunggu mati dia. Insya Allah. Katanya begitu. Ini saya kurang pengalaman, mungkin antum masih pengalaman. Maka sahabiah itu nggak ada ceritanya nggak lulus jadi sahabat, nggak. Bahkan bukan itu saja, dalam sejarah perhadisan para hadirin, dan itu memang keistimewaannya umat Muhammad. Sudah janji Allah, Allah turunkan Quran dan Allah akan jaga. Jaga Quran adalah menjaga hadis, karena tanpa hadis Quran nggak bisa dipahami dengan benar. Di Quran nggak ada keterangan sholat itu berapa waktu. Maka kalau orang bilang saking semangatnya, saya tak Quran kok nggak bisa sholat kamu. Berapa kali nggak bisa sholat? Di Quran ada haji, perintah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ila sabila. Tapi hajinya caranya bagaimana? Yang terangkan hadis. Kamu Quran kok tanpa hadis nggak bisa haji kamu. Di Quran ada perintah zakat, tapi yang dizakati apa dan kadarnya berapa? Nggak ada, itu dalam hadis. Kalau kamu mengamalkan Quran tanpa hadis, zakatnya apa, berapa, nggak bisa. Di Quran ada nikah, fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatha ruba. Caranya bagaimana, akadnya bagaimana? Kalau nggak pelajari dari hadis, nanti asal sarung bergerak kamu ngakep nikah nanti. Jadi terwalit-walit nanti. Katanya nikahnya nikah batin, kok sarungnya ikut-ikutan, karena bukan batin sarung itu, apalagi isinya. Nikah batin yang ngayal aja sudah. La ilaha illallah. Maka Ar-Rajjal datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Khalifah, saya izin, saya mau mendatangi Musailimah ini. Kan antum tahu saya ini sudah biasa jadi asbab hidayah di sana. Sendirian cukup. Maka Sayyidina Abu Bakar, benar, mental kamu kuat, mungkin gitu itu. Baik diberi masukan-masukan. Ya, saya berangkat sendiri. Maka Rajal berangkat ke sana, ternyata kalah mental. Kalau guyonnya begitu, bukan dia mendakwai Musailimah, malah terdakwai. Malah dia akhirnya menjadi bagian dari pengikut terdepannya Musailimah. Bukan itu saja, malah masukkan hadis lagi. Saya dengar sendiri dari Rasulullah, memang selepas beliau wafat akan ada nabi lagi kok. Ya ini, Masya Allah. Suatu hari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu baca Quran. Maka Nabi mengatakan, Masya Allah, Allah telah berikan kepada kamu tenggorokan seperti kepada Nabi Daud. Merdu banget. Maka sahabat-sahabat yang berbagai macam warisan yang telah beliau warisi dari Nabi, ini perlu semuanya berkewajiban untuk merawatnya. Karena ini warisan dari Nabi semuanya mahal. Ada ulamanya sahabat, ada yang di bawahnya, ada yang meriwayatkan hadis hanya satu. Ada sahabat namanya Mahmud, meriwayatkan hadis hanya satu. Itu pun cerita waktu beliau balita. Saya ingat ketemu Nabi, beliau datang ke rumah kami, kemudian beliau menyemburkan dari mulut beliau yang mulia air ke wajah saya untuk saya tabarukan. Itu toknya. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, beliau diperintah oleh Allah
untuk mengkondisikan sahabat ini bagaimana semuanya bisa merawat warisan dari beliau yang macam-macam tadi. Maka diriwayatkan dari Sayyidina Umar dari sahabat lain, kami belum pernah melihat orang yang lebih banyak ngajak sahabatnya bermusyawarah melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana dengan musyawarah itu para hadirin, warisan-warisan sekelumit-sekelumit dan yang sebanyak-banyak itu bisa semuanya dirawat bareng-bareng untuk mengamalkan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita ini bukan sekedar diperintah untuk buat kebaikan, kerjasama di dalam mewujudkan itu. Kalau orang itu hidup suasana musyawarah, ulamanya, awamnya, bahkan mantan taubatan, semuanya nggak ada yang tidak berfungsi dengan baik untuk bareng-bareng membuat suasana kebaikan. Kita lihat semuanya di musola kita hidup musyawarah dengan arti yang lebih luas. Di masjid-masjid yang hidup yang musyawarah, akhirnya imamnya tertata, sound sistemnya tertata, kebersihannya tertata, jadwal sholatnya tertata, bahkan kota amalnya tertata, Masya Allah. Pembangunannya tertata gara-gara ada musyawarah. Yang bagian nata sandal, nata parkir, bagian imami, bagian nata soft sholat, bagian bangunan. Akhirnya umat yang muslim itu semuanya bisa tergunakan dengan sebab ada musyawarah. Jadi terus Nabi selama di Madinah itu diantara kesibukan beliau membentuk fikir pentingnya para sahabat itu kerjasama untuk merawat warisan dari Nabi. Sampai tidak lama sebelum beliau wafat, turunlah surat Asy-Syura. Surat yang di situ nerangkan bahwa sahabat itu adalah masyarakat yang telah terbiasa musyawarah. Maka andaikan Nabi kita nanti berangkat ke akhirat, agama yang telah diwariskan kepada sahabat yang jumlahnya sekian banyak tadi, akhirnya terawat seakan-akan Nabi kita masih ada. Karena semua umat berkewajiban merawat itu, dikoordinasikan seakan-akan Nabi masih mengajari mereka pelajaran Islam dengan lengkap. Ini bagian di posisi ini bagian di posisi ini bagian posisi ini. Akhirnya arahan Nabi semuanya nggak ada yang tidak terah. Maka itulah diantara tujuan kita berkumpul di sini 4 bulan sekali, di mahalah kita tiap hari, kemudian mingguan, kemudian bulanan, diantaranya supaya masyarakat muslim itu kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Dan itulah yang diibarat Nabi, seharusnya muslim yang sempurna itu seperti satu jasad, saling menguatkan, saling melengkapi, saling mendukung, mulai ujung kaki, mulai kukunya sampai rambutnya, semuanya nggak ada yang nggak penting. Bahkan perkara yang jauh dari nyawa pun itu penting. Namanya alis, penting alis tuh. Wah, alis atau sama nyawa gak penting. Coba kalau kita nggak punya alis, mungkin semua mertua nggak siap menerima kita jadi menantu. Jadi nggak ada orang Islam yang nggak manfaat itu. Maka akhirnya dari pertemuan ini muncul kelompok-kelompok yang pikir bareng-bareng menghidupkan agama di daerahnya, menghidupkan agama di mahalahnya, menghidupkan agama di musolanya. Akhirnya berapa banyak kebaikan yang bisa dikoordinasikan yang warisannya Nabi Muhammad kepada orang-orang Islam. Yang setiap orang Islam punya keistimewaan masing-masing yang nggak bisa terwakilkan kecuali bareng-bareng dalam majelis-majelis koordinasi. Insya Allah kita semuanya nyabar. Maka diceritakan kesimpulannya para ulama bagaimana hebatnya, dahsyatnya kalau orang Islam itu berkumpul dalam kebaikan. Satu orang Islam sendirian aja berkahnya ke seluruh dunia. Bagaimana kalau 2 orang? Bagaimana kalau 3 orang? Maka kalau kita baca kitab taklim nggak tahu berapa banyak hadis yang ada titik yang sama, bahwa orang Islam itu kalau kumpul dalam kebaikan itu akan dapat rahmat dari Allah, ditemani malaikat, diampuni dosanya, dikabulkan doanya, di macam-macam anugerah
belum lagi keberkahan untuk orang-orang yang di luar majelis seluruh dunia. Maka majelisnya umat Islam mungkin sepanjang tahun itu yang terbanyak adalah di Arafah, yang sebentar lagi akan ada wukuf di Arafah, majelis kebaikan hari Kamis nanti, wukuf di Arafah. Maka dengan sebab di wukuf di Arafah diceritakan oleh Nabi, tidak ada hari yang lebih banyak Allah memerdekakan hambanya sepanjang tahun melebihi hari Arafah. Ini berkahnya orang yang kumpul di Arafah para hadirin. Harapannya berkahnya sekelumit teman, alhamdulillah sudah banyak, kita syukuri yang ada. Ini harapannya selepas kita hadir di sini, kampung kita lebih barokah, rumah kita lebih barokah, mantu kita lebih barokah, anak cucu kita lebih barokah. Maka iblis teriak-teriak pada hari Arafah, kenapa sih kok perlu ada hari Arafah? Akhirnya orang-orang yang telah saya goda, saya jerumuskan, saya sesatkan, jadi diampuni gara-gara hari Arafah, gara-gara orang yang wukuf di Arafah. Yang diampuni kalau perlu nggak terasa terakhir. Masya Allah. Itulah diantara sekelumit gambaran bagaimana kalau orang Islam itu berkumpul dalam kebaikan, bareng-bareng pikir untuk kerjasama, berapa banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh umat Islam, bahkan oleh seluruh dunia. Maka perkara ini para hadirin perlu kecerdasan. Telah terjadi para hadirin satu hal yang disebutkan dalam sejarah kemerosotan umat Islam. Padahal ini zamannya dengan Nabi belum terlalu jauh. Yaitu zamannya Bani Umayyah, zamannya pimpinan-pimpinan selepas Khulafaur Rasyidun, ada kemerosotan. Masyarakat ada yang mulai males mengamalkan agama. Masjid-masjid mulai sebagian kurang makmur. Maka Allah berkehendak untuk menyayangi umat Muhammad. Allah bangkitkan Umar bin Abdul Aziz. Allah bangkitkan Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau secara nasab adalah sekakek dengan Bani Umayyah secara umum. Nasab ke arah laki-laki. Tetapi kalau nasab dari arah ibu, beliau adalah cucunya Sayyidina Umar dari Al-Qasim yang menikah dengan putrinya penjual susu yang sangat solehah. Jadi ini solehnya Umar bin Abdul Aziz ini karena jalur ibunya ini yang dominan katanya. Maka banyak ulama membuat pantun itu kalau nyebut Umar bin Abdul Aziz, ya Umar ibna Laila, wahai Umar putranya Laila. Karena hebatnya ini diduga kuat karena solehahnya keturunan dari ibu. Maka kita ini perlu ada kerja masrut, yaitu kalau ibu itu sudah solehah, nanti anak-anaknya mudah solehah. Jadi kalau ibu belum, ayahnya sudah soleh pun bisa dalam bahaya. Sebetulnya begitu juga sebaliknya para hadirin. Ibunya sudah solehah, ayahnya error, benihnya ayah. Akhirnya walaupun lahannya bagus, sebenarnya error ya pindah. Maka beliau melihat ini kok masyarakat ini kurang cerdas. Maka beliau kumpulkan perwakilan masyarakat dari kalangan ilmuannya, kalangan petaninya, kalangan pedagangnya, kalangan ketua-ketua suku, suruh kumpul di majelis beliau. Yang diantara kesimpulan dari sabda Nabi, orang yang pasti dikatakan cerdas itu orang yang mikir akhirat, mikir mati. Al-kayyisu man jala nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang bisa nundukkan keinginannya demi ridhonya Allah, dan dia amal untuk selepas kematian dia. Maka majelis beliau mulai dari isya awal itu sampai azan subuh para hadirin isinya adalah muzakarah persiapan mati.
Maka di masjid itu sering ada yang pingsan. Dan akhirnya menyebar ke seluruh masyarakat. Akhirnya masyarakat jadi pada cerdas. Orang itu dikatakan secerdas apapun, gelarnya sampai 2 meter, tapi nggak ingat mati, itu orang yang belum cerdas para hadirin. Kalau bahasa kasarnya goblok para hadirin. Lah dia sudah di dunia, sebentar lagi meninggal dunia, kok yang diingat dunia lagi kan kurang cerdas. Kan dunia sudah. Ini depan itu bukan dunia, akhirat. Ya Allah. Akhirnya menyebarlah pembicaraan mati di kalangan masyarakat. Akhirnya para hadirin, masyarakat jadi cerdas, masjid menjadi ramai lagi, penggiat-penggiat keilmuan jadi semangat lagi, pelajar jadi semangat lagi. Di zaman beliaulah yang paling berjasa dalam urusan gerakan penulisan hadis terbesar adalah di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sampai akhirnya kebentuk yang sekarang. Akhirnya koruptor waktu itu sudah banyak koruptor para hadirin, jadi berhenti semua. Masya Allah. Karena yang diomong mati mau korupsi mati ya, jadi nggak jadi. Masya Allah. Dalam 2 tahunan atau 2 tahun setengah, rakyat mengamalkan agama dengan begitu baik sampai tingkatannya binatang-binatang buas segan untuk makan ternaknya umat Islam waktu itu. Sampai ada suatu hari, itu pas hari meninggalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, secara struktural beliau ini raja para hadirin, karena saking adilnya para ulama memanggil beliau Khalifah, sebetulnya raja, dinasti Bani Umayyah. Saking adilnya dipanggil raja kok kurang cocok, cocoknya Khalifah, padahal raja. Raja yang begitu adil. Ada orang Islam gembala, tengah-tengah gembala kok tiba-tiba kambingnya diterkam serigala. Langsung dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah khalifah kita wafat berarti ini dah. Maka kita perlu punya wiridan memperbanyak omong mati. Ya Rasulullah, apa ada di kalangan umat engkau yang wafatnya tidak sedang bergerak fisabilillah, tetapi terhitung wafat syahid? Ada, yaitu umatku yang setiap hari menyebutkan kematian 20 kali. Jadi kita wiridan mati itu minimal setiap hari 20 kali. Mau makan, mati, akhirnya makannya tidak berani yang subat-subat, ini jangan-jangan makan terakhir. Bahkan mungkin tengah-tengah nelan mati. Mau ketemu istri begitu juga, akhirnya nggak lupa doa. Mau dagang begitu juga, akhirnya nggak berani nipu. Tengah-tengah makomi atau intikoli, mati akhirnya bisa takwa, bisa ghadul basar, yang tidak halal dilihat tidak dilihat, yang tidak halal dimakan tidak dimakan, karena mati tadi. Masya Allah. Dan ini semuanya adalah penting, sangat penting. Kalau perkara itu penting, di antara bukti kita tahu perkara itu penting para hadirin, maka kita akan memperjuangkan. Sampai Nabi bersabda, orang yang ngaku iman kok nggak pernah niat berjuang memperjuangkan apa yang dia yakini, atau pengen berjuang, ini imannya ini ada masalah. Di orang itu kalau memang tahu perkara ini penting, mesti responnya yang pasti dia pengen memperjuangkan perkara ini. Minimal pengen. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu ghazwa mata ala syu'batin minan. Siapa yang mati belum pernah berangkat berjuang atau belum pernah pengen berangkat berjuang, ya wafatnya atas cabang dari rusaknya iman, dari kemunafikan. Orang itu tandanya normal, pengen nikah minimal, walaupun ternyata takdirnya sampai mati gak laku, beda lagi. Tiada pengen. Tapi kalau pengen kok tidak, ini jangan-jangan memang sudah nggak punya, begitu. Jangan-jangan sudah nggak punya iman, atau imannya lemah banget. Maka kita tata waktu kita buktikan bahwa kita ini pernah
bergerak, pernah niat bergerak ke 10 alam. Insyaallah semuanya niat berhadir. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartab. Sesungguhnya orang iman yang sebenarnya itu yang iman kepada Allah dan Rasulnya kemudian nggak ragu dalam imannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dan mereka berjuang dengan gunakan harta dan diri mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, merekalah orang yang jujur dalam iman. Orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya tanpa keraguan, buktinya memang siap korban demi perjuangan. Sesuai posisi masing-masing. Dengan aturan yang sesuai untuk posisi masing-masing. Orang urip namanya agama gak siap berjuang, kok digulai sing penak-penak tok, ini tanda ada masalah. Maka untuk itu semua, siapa yang siap untuk keluar 1 tahun silahkan berdiri. Atau yang sedang keluar 1 tahun silahkan berdiri. Silahkan para alim ulama dan kaum setahun yang akan keluar gas pada mohon dikasih jalan tak di tengah ini. Silahkan dikasih jalan untuk ke belakang. 1 tahun berdiri untuk ke belakang dengan Ustaz Maimun dan kawan-kawan. Tolong dikasih jalan. Mohon maaf dikasih jalan Pak. Nah, kawan-kawan kita para alim ulama silahkan. Pak Sangaji dibantu yang berdiri hanya tasnya 1 tahun dulu ya, mohon maaf. Yang lainnya untuk duduk sementara waktu, silahkan. Dan yang mau keluar 1 tahun atau sedang keluar 1 tahun untuk dipersilahkan, silakan untuk ke belakang mendaftarkan ke tim taskil dengan Ustaz Maimun. Masya Allah, monggo, hanya 1 tahun, Masya Allah. Silakan Pak, silakan. Kemudian dari alumni yang lain, silakan. Bagaimana musyawarah kita ini akan keluarkan jamaah para alim ulama ke seluruh penjuru dunia. Insya Allah nanti September ada pertemuan di sini, akan hadir dari seluruh penjuru juga. Insya Allah semuanya niat insya Allah. Sekarang negeri jauh, Masya Allah, monggo negeri jauh. Silakan yang akan negara jauh, terutama yang kes saat mutarnya jemaahnya Pak Mansur dan kawan-kawannya, silakan. Silakan. Sekali jalan, dia jalan. Kasih jalan. Lewat tengah. Kasih jalan. Masya Allah. Silakan. Silakan. Jalan pelan-pelan dengan penuh keyakinan kepada Allah. 4 bulan IPB, Masya Allah. IPB. Silakan yang mau 4 bulan ke luar negeri, India, Pakistan, Bangladesh. Silakan Pak, silakan. Masya Allah. India, Pakistan, Bangladesh. Mumpung masih bisa keluar IPB para hadirin, Masya Allah. Akan datang satu masa mungkin kita nggak bisa keluar ke sana. Allah. Kok bisa Pak? Ya begitu itu, dalam banyak hadis cerita di antara tanda akhir zaman akan terjadi kisruh. Di antara kisruhnya Ghazwatul Hind, terjadi perang besar-besaran di India. Dan India dalam hadis Nabi itu mencakup India, Pakistan, Bangladesh, mungkin mencakup Afghanistan, Sri Lanka. Masya Allah. Kemarin sudah pemanasan, sudah mulai membunyikan merconnya masing-masing. Masya Allah. Akan datang beneran itu, Masya Allah. Nabi ini kalau sudah bersabda pasti, nggak tahu kapan terjadinya, itu pasti terjadi. Kalau ternyata sudah niat, Ghazwatul Hind mulai Pak, ya sudah dapat pahalanya, Masya Allah. 4 bulan 40 hari dalam negeri, monggo, Masya Allah. Silakan Pak, yang 4 bulan silakan berdiri di ke belakang, silakan. Lewat tengah sini ada dikasih jalan. Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Ke tim taskil
Pak Mustafa dan Pak Samsudin. Ini banyak sekali yang niat keluar 4 bulan. Untuk kawan-kawan taskil yang lain dari luar daerah, perlahan-lahan, silakan. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah, silakan para hadirin. Atau berapa hari saja, Insya Allah. Oke, silakan. Yang akan 40 hari Pak Yamkes juga malam hari. 40 hari, Masya Allah, monggo. Sisa masa, tambah masa, silakan. Mas Surat, Masya Allah, kita libatkan istri kita dalam perjuangan. Insya Allah, silakan para hadirin. Insya Allah September nanti para hadirin kita akan ada pertemuan di sini. Kita usaha datangkan umat sebanyak mungkin yang kita mampu, biar tambah banyak rahmat turun dari langit para hadirin. Rahmat untuk yang hadir, untuk kampung Temboro, untuk Indonesia, untuk umat Islam seluruh alam, dan yang belum muslim biar pada dapat hidayah para hadirin. Amin ya Allah. Islam itu pasti akan tambah menyebar, pasti sampai akhirnya semuanya Islam. Maka kita ikut-ikut prihatin, ikut-ikut bergerak sekemampuannya, ikut-ikut korban sekemampuannya. Harapannya nanti ada kejayaan Islam. Siapa tahu umurnya masih nutut, kalau nggak nutut kita di kuburan tinggal senyum-senyum dapat pahala pikir dan usaha itu. Itu pasti berhasil. Nanti kita penuhi lapangan kanan kiri sampai sana, penuhi semua para hadirin. Ini sepertinya masjidnya masih kurang luas, luaskan lagi para hadirin. Allah, amin ya Allah. Ini baru 4 hektar, pengennya 30 hektar para hadirin. Allah, amin ya Allah. Gusti Allah kuasa, kita sendiri kan nggak mampu apa-apa sih para hadirin. Katanya kalau minta pada Allah yang gede-gede jangan diukur dengan kekuatan kita, itu namanya meremehkan kuasa Allah. Allah. Orang kok minta pada Allah kecil-kecil itu imannya masalah. Mengukur kekuasaan Allah dengan kelemahan kita itu nggak boleh. Insya Allah begitu. Ini Dzulhijjah berbanyak amal para hadirin. Puasa 1 hari pada 10 Dzulhijjah seperti puasa 1 tahun. Kemudian tahajudnya seperti tahajud di malam Lailatul Qadar. Apalagi Arafah, kemudian malam Idul Adha, kemudian hari Idul Adha sak tasriknya, ini hari-hari mulia. Yang sepanjang tahun ya hanya ada 10 hari ini para hadirin. Setiap Dzulhijjah ini ada keistimewaan yang di Ramadan pun tidak ada. Maka Ramadan kita mujahadah-jahadan, Dzulhijjah begitu juga. Kalau di luar itu ya terus sampai kita dalam ridhonya Allah wafat sowan pada Allah, Allah ridho pada kita. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan